Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur Satrio dengan NIM 220106103 dari kelas FA 222. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan produksi obat. Yang pertama itu untuk produksi obat tersendiri itu yang dimana ada runtunan tahapan tahapan jumlah senyawa dalam desain obat siliko, yang dimana ada tahap satu, yaitu untuk penelitian dasar, tahap kedua untuk penemuan obat, dan tahap ketiga itu untuk penelitian praklinis, dan tahap keempat penelitian klinis, dan yang kelima itu ada obat yang disetujui tahap 5. Itu tahap 5. Kemudian untuk jumlah senyawanya tiap tahap itu berbeda-beda. Ada untuk tahap 1 ada 20.000 atau lebih, dan tahap 2 itu 5.000 sampai 20.000, dan tahap 3 250, dan tahap 4 itu 5, dan tahap 5 itu 1. Selanjutnya untuk penelitian yang menggunakan secara in silico itu menggunakan senyawa-senyawa, kemudian digunakan metode molekular docking yang menggunakan laptop. Kemudian ada secara in vitro, secara alami, yaitu untuk secara in vitro ada 2 dimensi dan 3 dimensi, dan untuk secara alami itu ada spesies lain dan ada spesies murine, dan uji klinis dan persetujuan klinis. Selanjutnya untuk slide selanjutnya itu ada yang dimana 5 fase pengembangan obat. Untuk yang dimana untuk pemantauan obat itu tersendiri, yang pertama itu ada penemuan dan pengembangan, selanjutnya ada penelitian dan praklinis, selanjutnya penelitian klinis, kemudian ada tinjauan FDA dan pemantauan keamanan pasca pasar FDA. Selanjutnya ada qualification. Kualifikasi ini yang dimana memastikan pemastian bahwa suatu produk memenuhi kriteria sebagai kriteria spesifik terkait potensinya sebagai agen terapeutik, termasuk menunjukkan efektivitas, keamanan, dan kualitasnya melalui penelitian praklinis dan klinis. Selanjutnya ada from farm to pharmacy, yang dimana perjalanan untuk memproduksi dan mendistribusi obat-obatan penting yang memakan waktu bertahun-tahun, yang dimana di sepanjang jalan ini menyebabkan kekurangan obat yang berbahaya terus-menerus. Yang pertama itu ada keluasan ruang, yang kedua ada fasilitas pengolahan, yang ketiga tinjauan peraturan, yang keempat itu ada rumah sakit, yang kelima itu ada pertanian corner, yang menunggu menjawab cita dalam pemerintahan, yang keenam itu formulasi, yang ketujuh itu ada distribusi global, dan yang terakhir itu adalah farmasis. Nah, selanjutnya itu ada selanjutnya itu adalah bahan baku dalam proses sintetis dan biologis, yang dimana tahap pertama itu yaitu sintetis kimia, bahan kimia, reagen, pelarut, dan katalis. Kemudian ada pemurnian bahan kimia, alat bantu pemrosesan. Yang selanjutnya itu ada penyimpanan di solusi atau wadah penyimpanan. Kemudian ada perumusan eksipien, kemudian ada kemasan botol, vial, kemasan blister, label, karton, dan pengirim. Kemudian ada culture cell, yang dimana bahan kimia bioreaktor sekali pakai atau majelis. Dan selanjutnya ada pemurnian, yang dimana bahan kimia eksipien, filter, resin. Kemudian ada penyimpanan di solusi atau wadah penyimpanan, perumusan eksipien obat sekali pakai produk majelis, dan isian filter, botol, jarum suntik, kemasan label, karton, pengiriman.
Nah, selanjutnya ada itu ada peningkatan, yaitu di mana peningkatan skala laboratorium. Nah, skala laboratorium itu dibagi menjadi di skala skala distribusi itu dibagi menjadi 3. Ada skala laboratorium, skala pilot, dan skala industri untuk pembuatan obat, yang dimana adanya peningkatan kekuatan dan kebebasan. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan proses, yang dimana ada mengapa efisien, biaya, skalabilitas, keberlanjutan, kemudian transformasi teknologi, development 5O, glass ethos action, dan bukti konsep. Kemudian ada peningkatan skala untuk Y-nya itu kelayakan ekonomi rebusan, efisien, dan berkelanjutan, dan demonstrasi. Dan bagaimana peralatan industri, validasi produksi sampel, kualitas atau spesifik produk. Kemudian untuk manufaktur custom, yang dimana demonstrasi pengalaman pasar, pengalaman produksi KM, mempersiapkan produksi industri, yang dimana bagaimana produksi dengan peralatan pra-industri dan canggih. Nah, selanjutnya untuk skala laboratorium, pada tahap laboratorium proses produksi obat dimulai dari penelitian dan pengembangan senyawa baru, yang dimana sintesis senyawa dilakukan dalam jumlah kecil, biasanya dalam satuan miligram hingga gram. Aktivitas biologis uji stabilitas awal diperiksa dan mengkarakteristik kimia dilakukan untuk memastikan potensi senyawa sebagai kandidat obat. Selanjutnya untuk skala pilot, yaitu setelah senyawa terbukti menjanjikan, proses dilanjutkan ke skala pilot, formulasi obat dan metode produksinya mulai diuji dalam skala menengah, gram hingga kilogram. Tujuannya adalah mengoptimalkan proses, mengevaluasi kestabilan produk, dan mengvalidasi bahwa metode mengevaluasi kestabilan produk, serta mengvalidasi bahwa metode produksi dapat diterapkan secara berulang dengan hasil konsisten. Nah, yang terakhir itu ada skala industri, yang dimana tahap akhir adalah produksi skala industri, di mana obat produksi dalam jumlah besar untuk distribusi, dan proses dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis dengan standar tinggi mengikuti pedoman Good Manufacturing Practice atau GMP. Fokus utamanya adalah memastikan efisiensi mutu, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi agar obat layak edar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya itu ada yang namanya klasifikasi bentuk sediaan, yang dimana klasifikasi tersebut dibagi-bagi, yaitu ada yang pertama ada keadaan fisik, bentuk dosis dan kegunaan, dan situs aplikasi. Untuk rute administrasi itu ada lisan, parenteral, sublingual, kemudian ada bagian pernafasan dan uretra, yang dimana kelima bagian ini itu termasuk rute pemberian obat, yaitu untuk lisan ada bubuk, tablet, kapsul, emulsi, dan untuk parenteral ada emulsi, terus solution, terus ada sublingual, tablet permen yang pelega tenggorokan, dan untuk pernafasan ada aerosol, dan uretra itu ada suppositoria. Selanjutnya ada bentuk dosis itu dibagi menjadi 5 di sini. Di sini itu ada tablet, kapsul, bubuk, solution untuk mulut, dan solution suntik. Nah, selanjutnya itu ada stabilitas fitomedicine, yang dimana terdiri dari faktor lingkungan, interaksi obat, ketidakstabilan kimia, investasi serangga, dekomposisi oleh jamur atau fungi, variabilitas komposisi, interaksi kimia dengan wadah, dan ketidakstabilan fisik dekomposisi.
Jadi selanjutnya yaitu ada pengujian di siliko yang dimana dilakukan dalam suasana virtual komputer atau simulasi virtual yang dimana selanjutnya ada secara in vitro. Nah, dalam gelas yang berarti penelitian dilakukan dalam tabung reaksi, dan yang selanjutnya ada hidup yang dimana dalam kehidupan yang berarti penelitian berlangsung pada organisme hidup. Selanjutnya ada ini contoh untuk pengujian atau tes in vitro dan tes in vivo yang dimana di sini tuh terdapat garis sel yang diubah dan sel primer, dan untuk tes in vivo itu ada biodistribusi dan model alternatif. Selanjutnya dibagi beberapa fase yang dimana fase pertama itu fokus terhadap keamanan uji coba. Fase 1 dapat mencakup investigasi sekunder terkait efikasi atau mekanisme. Untuk fase 2 ada fokus, aset menjadi faktor yang lebih penting, keamanan tetap menjadi prioritas. Fase 3 fokus menghasilkan data yang cukup untuk bergerak menuju persetujuan regulasi terapi baru. Dan fase 4 adalah fokus untuk lebih memahami keamanan pada populasi yang lebih luas atau pada subkelompok tertentu setelah terapi disetujui. Selanjutnya ada pengobatannya personalisasi yang dimana pengobatan genomik, optimasi perawatan, dan adanya asisten kesehatan virtual yang dimana chatbot bertenaga AI, peningkatan aksesibilitas. Kemudian ada pencatatan medis yang dimana radiologi diagnosis dan radiologi diagnostik yang dimana diagnosis dan prediksi penyakit itu sebagai pendeteksi dini, penilaian risiko, dan penemuan dan pengembangan obat, dan identifikasi sasaran penggunaan kembali narkoba. Ya, mungkin dicukupkan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.